Supir kontainer keluhkan praktik pungutan liar atau pungli ke Presiden Joko Widodo. Ini disampaikan para supir Kamis siang dalam dialog bersama yang berlangsung di perbatasan Jakarta International Container Terminal atau GICT di Tanjung Priuk dan Terminal Peti Kemas Koja. Presiden sengaja menyempatkan diri bertemu dengan para supir kontainer lantaran banyak mendapatkan keluhan karena urusan bongkar muat. Menurut Jokowi, seharusnya di masa pandemi COVID-19, supir truk merasa nyaman saat bekerja di situasi sulit seperti ini. Salah satu supir kontainer bernama Agung Kurniawan mengaku kerap menjadi sasaran tindak premanisme. Apalagi di saat terjadi kemacetan, ulah para premanisme membuat resah para supir kontainer. Mendengar hal ini, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk segera menindaklanjuti dan menciptakan kenyamanan kerja bagi sopir truk. Kapolri, selamat pagi. Ya ini saya di Tanjung Priok, ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial. Terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat. Benar enggak? Tolong nanti diceritakan problemnya apa sehingga kita bisa memberikan jalan keluar. Dan tidak usah takut dengan Pak Menteri atau pimpinan-pimpinan di pelabuhan di sini. Disampaikan apa adanya, kalau bisa dicarikan jalan keluar akan saya carikan secepat-cepatnya. Saya rasa saya mampir ke sini hanya untuk itu. Silakan. Karena saya tidak mau, tadi sudah dijelaskan mengenai dwelling time sudah turun. Kemudian yang kita inginkan juga kecepatan bongkar dan muat. Antriannya jelas, tidak ada pungutan. Sehingga driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan, itu yang mau saya kejar kalau ada. Ya, silakan. Cek. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Presiden dan seluruh, saya nggak bisa sebutkan untuk mempersingkat waktu mungkin ya. Nah, perkenalkan saya Agung, saya supir kontainer memang, dan sudah 1 tahun ini memang sudah tidak nyopir karena situasi pandemi kemarin saya jadi korban. Jadi begitu kebijakan lockdown yang pertama itu, transportasi tidak jalankan gitu ya Pak ya, untuk bis, terus kemudian kereta, pesawat itu tidak ada. Waktu itu saya pulang kampung, begitu tidak ada transportasi, saya tidak bisa balik ke Jakarta, akhirnya sampai tertahan 2 bulan. Nah begitu saya balik lagi, kendaraan yang saya bawa sudah dibawa oleh supir lain gitu, dan sampai sekarang saya belum bekerja gitu. Nah saat ini saya lagi mencari pekerjaan juga gitu. Nah tetapi posisi di kami, di kawan-kawan supir, saya sedikit mau cerita dulu tentang aktivitas mungkin ya Pak, nanti berhubungan dengan persoalan yang ada di pelabuhan gitu. Jadi kalau bicara tentang masalah di pengemudi, itu sekitar sebelum ada pelabuhan yang baru ya, saya kira-kira sekitar 4 tahunan mungkin ya Pak ya, yang NPCT One yang baru. Kalau Pak Jokowi tadi menyinggung tentang adanya yang viral-viral itu kan memang ada di NPCT One gitu kan. Nah dulu pada saat pembangunan tol dari Priok, tol layang ya Pak, dari Priok ke Cakung gitu, yang akses ke Cikampek gitu. Nah itu berbarengan dengan pembangunan terminal yang baru yaitu NPCT One. Nah dulu situasinya sangat luar biasa untuk kemacetannya, karena di jalan itu aksesnya tol pada saat pembangunan
itu ada jalur kecil yang itu menjadi menyempit gitu, dan itu hampir tiap hari itu dalam proses pembangunan tol dan proses pembangunan operasionalnya NPCT1 yang baru, yang mungkin ya perusahaan baru berjalan dan pekerjanya juga baru gitu kan, jadi menambah juga deretan kemacetan gitu kan, pelayanannya mungkin masih belum seperti perusahaan yang sebelumnya berjalan begitu. Nah, ketika terjadi kemacetan itu yang akibat dari proses bongkar muat di pelabuhan, kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas, Pak, gitu ketika macet gitu. Nah, banyak sekali kawan-kawan tuh hampir tiap hari sampai hari ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas gitu. Ya, pada saat macet gitu, kawan-kawan ini diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro, Pak. Yang dia ketika macet itu ngambil barang dari kendaraan gitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil, Pak. Ini kan kontainer kan? Iya, kontainer betul. Bisa dibuka. Barangnya ngambilnya dari mana? Barang kendaraan, Pak, maksud saya. Barang kendaraan. Kendaraannya. Kan dia ada ban setir, kadang aki, kadang juga handphone, kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita, Pak.